Oke, welcome back. Selamat datang lagi di Ruang Cerita ya teman-teman. Kembali lagi kita akan bahas tentang sebuah berita yang sangat viral ya, yaitu seorang anak kecil yang bernama Sabira Lala. Nah, mungkin kalian udah pada tahu juga ya, siapa nih si Sabira Lala ini kan. Jadi si Sabira ini dilahirkan oleh seorang suami dan istri ya, yang mana yaitu ayahnya yang bernama Adnan Fahmi, sementara sang ibunya bernama Oci Febrina. Jadi si orang tua Lala ini bercerita bahwa awalnya itu si Lala itu terkenal gara-gara ketidaksengajaan ya. Jadi ketidaksengajaan dia iseng-iseng upload video secara tidak sengaja. Nah, keangkatlah si Lala ini menjadi viral gitu ya kan. Si sang ayah membuat sebuah video itu langsung dia upload ke IG yang bernama Sabira Alula ya, Sabira Alula, namanya gak ribet ini sebutin. Dengan maksud video dan foto Lala akan tersimpan dan bisa menjadi kenangan saat ia besar kelak. Jadi berawal dia tuh ingin sengaja mengupload sebuah foto si Lala ini di Instagram yang bernama Sabira Alula ya. Jadi untuk hanya dokumentasi aja, untuk sebatas daripada disimpan di HP ya kan. Jadi si ayah menyimpannya di Instagram. Nah, si Sabira ini lahirnya itu tanggal 25 Juni 2018. Jadi tepat saat ini tuh umurnya dia itu sekitar 4 tahun. Nah, anak umur 4 tahun sudah bisa bahasa Indonesia yang kaku seperti itu, gimana gak orang heran ya kan. Nama Sabira sendiri ini dalam bahasa Arab itu adalah maknanya sabar. Jadi teman-teman, jadi sabar itu sangat dimunculkan di seseorang sosok Sabira ini. Bocah ini sangat cerdas sekali dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya itu walaupun kaku ya, walaupun baku nih, tapi dia tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan interaksi itu sangat bagus sekali. Jadi seorang ayah dan ibunya ini sangat bagus untuk mendidik anaknya ya, dikarenakan bahasanya itu bisa nyambung gitu walaupun dia seorang anak kecil. Nah, sekarang akun Instagram si Lala ini sudah mencapai pengikutnya itu atau followernya itu sekitar 1 juta orang ya teman-teman. Wow, anak kecil 1 juta orang itu udah sangat wow sekali ya kan. Gila ya teman-teman ya. Dan video Lala ini memang sih kalau bagi seorang penonton setianya si Lala ya, dan terus yang suka penggemar anak-anak itu memang sih sangat lucu sekali deh teman. Jadi dia tuh berkomunikasi dengan orang itu nyambung gitu kan, dan nggak seperti apa ya anak kecil umumnya gitu. Itu karena apa teman-teman? Itu karena berawal si ayah cuman hanya gara-gara iseng upload video dia si Lala ini ya ke akun sosial medianya si Lala ini. Nah, disitulah dia mulai tenar, naik, lama-lama sekarang sudah mempunyai 1 juta follower. Di akun TikToknya juga sudah banyak followernya juga, dan di akun-akun lain juga sudah banyak juga followernya. Dan untuk akun TikToknya itu mencapai 3 juta pengikut ya teman-teman ya. Nah, risikonya teman-teman, apabila anak sekecil ini viral gitu ya kan dan tenar, dia ingin jalan-jalan atau kemana-mana itu jadi terganggu teman-teman, karena kan mungkin sudah banyak yang sponsor masuk, sudah banyak yang yang mengkontak-kontak buat kerjasama ya. Jadi dan terus juga banyak orang yang kalau misalnya dia keluar juga banyak yang minta foto. Aturan niatnya dia hanya bermain-main, sekarang orang menemukan dia di luar itu udah minta foto ya kan. Jadi kan seorang anak kecil seperti itu memang harus dicukupin mental yang kuat juga ya teman-teman. Nah, yang menarik ini teman-teman ya, fansnya si Lala ini bukan hanya di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri itu juga sangat banyak sekali fansnya gitu teman-teman ya. Bahkan sampai Amerika, Singapura dan lain-lain itu banyak banget fansnya, karena ya itu sifatnya dia yang lucu ini teman-teman. Di balik ketenaran si Lala ini ternyata ada kisah pilu dari sosok orang tuanya Lala ini teman-teman. Nah, jika kalian mungkin sudah pernah nonton channelnya Mbak Imbong ya atau Paula. Jadi di situ si Lala dan orang tuanya itu diundang untuk acara YouTube-nya si Mbak Im. Ya, Mbak Imbong. Jadi mereka tuh bercerita dan si ayah mengaku dulu dia tuh memiliki utang sebanyak 250 juta ya ke aplikasi pinjol teman-teman. Dan si ayah ini sempat hampir mengakhiri hidupnya dia, dan si ayah ini juga seorang sopir Grab ya, dan seharinya itu dia mendapatkan 150.000 ya, dan bahkan 50.000 dikasih untuk istrinya. Nah, itulah kisah
pilunya si Lala ini dan orang tuanya juga sebelum tenar kan. Dan si ayah, si Fahmi juga sempat hampir menelan Baygon ya. Kita tahu sendiri nih, Baygon itu kan zat yang paling beracun untuk membunuh nyamuk ya kan. Nah, tapi dia memilih untuk sholat dulu nih sebelum melakukan itu. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Si ayah ini langsung ketiduran sampai besoknya. Tanya itu, ayah dan istri juga ternyata juga masih mengontrak lantaran belum memiliki rumah, teman-teman. Nah, ternyata di balik ketenaran seseorang itu pasti ada kisah pilunya juga. Karena itulah di channelnya Mbak Im Wong ya memberikan salah satu rumah mewah untuk ditinggali keluarga Lala. Seorang Mbak Im ya, itu dia memiliki atau mengasih sebuah rumah untuk tempat tinggal Lala. Ingat si Lala ini umur bocah 3 tahun ini pandai berbicara, dia itu kedekatan juga dengan putranya Keanu Tiger Wong. Keanu Tiger Wong, tahu kan kalian Keanu Tiger Wong? Jadi si Keanu anaknya Mbak Im Wong. Usut punya usut, Mbak Im juga akan mengajak Lala untuk bekerja sama dalam penggarapan serial animasi Keanu Tiger Wong, teman-teman. Jadi Om Mbak Im mengajak si Lala ini buat kerjasama, berhubung anaknya dekat dengan Sabira Lala ini, teman-teman. Ya begitulah teman-teman ya, kita nasib itu tidak ada yang tahu, teman-teman. Sekarang kita makan garam, besok kita makan ayam, dan besok kita makan ayam, tahu-tahu besok kita juga makan garam. Kita juga nggak tahu itu, teman ya. Nasib itu sebenarnya apa ya, sudah ada dicatat lah, atau di kapasitas rezeki itu sudah ada diatur sama yang di atas, teman-teman. Nah, segitu dulu ya teman-teman ya berita atau cerita kita kali ini. Di balik ketenaran itu ternyata ada fakta yang menarik juga dari seorang yang sudah tenar itu, teman-teman. Fakta pilu di balik ketenaran Sabira Alulay, teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Info-info yang menarik ini ya. Fakta apa aja yang akan kita bahas selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, apa nih yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, gue Fikram Ramadan, Ruang Cerita. See you next time.